Oke, pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas tentang abstraction ya, abstraksi. Nah, istilahnya seperti itu, abstraksi. Nah, mungkin di sini perlu teman-teman ketahui ya, apa sih itu abstraksi. Nah, ya paling tidak secara gambarannya saja lah, abstraksi itu nanti seperti apa sih konsepnya, terus untuk penerapannya itu seperti apa. Nah, mungkin paling tidak itu teman-teman tahu saja ya, konsepnya itu seperti ini, implementasinya seperti ini. Kalau misalkan mau diimplementasikan dalam suatu bahasa pemrograman yang sulit misalkan ya, teman-teman sudah expert ya, itu lebih bagus saja. Ya nanti tapi untuk contohnya nanti, kita menggunakan sebuah skrip yang simpel supaya teman-teman mudah untuk memahami. Oke, apa sih, abstraction itu? Jadi di sini di, di dalam abstraction itu ya, itu ada sebuah proses ya. Prosesnya itu disembunyikan, cara detailnya itu dia disembunyikan ya. Secara detailnya itu disembunyikan. Disembunyikan supaya pengguna itu tidak tahu ya, tidak tahu isi di dalamnya itu apa. Nah, seperti itu. Jadi di sini pengguna itu hanya tahu saja fungsionalitasnya. Jadi kegunaannya untuk ini untuk ini. Nah, seperti itu. Nah, seperti kayak misalkan dalam kehidupan nyata ini ya, nah, kita mempunyai sebuah mobil. Nah, kita mempunyai sebuah mobil. Nah, di situ ada teman-teman ada menemukan setir ya, setir mobil itu. Nah, kemudian kalau kita belokkan ke kiri, nah, kita belokkan kiri, maka rodanya kan dia akan belok ke kiri. Nah, jadi di sini kayak abstraction itu istilahnya apa? Pengguna itu hanya mengetahui fungsi fungsionalitasnya saja. Nah, jadi fungsinya dari setir itu apa? Nah, itu untuk membelokkan apa namanya? Ban ke arah kiri. Nah, seperti itu. Kalau misalkan setirnya dibelokkan kiri, maka bannya dia belok kiri. Kalau kita belokkan kanan, nah maka bannya itu akan belok kanan. Nah, yang diketahui oleh siapa namanya pengguna tadi, ya, nah, itu hanya fungsionalitasnya aja. Fungsinya digunakan untuk ini. Nah, tapi secara detailnya itu pengguna tidak tahu di dalamnya itu komponennya ada apa ya, di dalam setir komponennya ada apa, kemudian di dalam rodanya itu ada apa, kenapa kok dia bisa bisa kalau di setirnya belok kiri dia bisa belok kiri. Nah, di situ pengguna tidak tidak tahu. Jadi disembunyikan. Komponen-komponennya disembunyikan. Nah, itulah tadi yang disebut dengan apa istilahnya abstraction itu kira-kira seperti itu. Jadi proses secara detailnya itu disembunyikan. Cuman yang dinampakkan adalah fungsionalitasnya saja, kegunaannya saja. Ya. Jadi gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Dari abstraction itu. Jadi proses secara detailnya itu disembunyikan ya, tidak nampak. Jadi yang nampak hanya fungsionalitasnya saja. Ya, itu yang disebut dengan abstraction. Nah, ini untuk tujuannya ya. Nah, tujuannya apa sih tujuan dari kita kita menerapkan abstraction itu tadi? Nah, tujuan utamanya dari data abstraksi ini ya, kalau dalam bahasa pemrograman Java ini untuk menyembunyikan detailnya tadi ya, detail rincian dari data yang sifatnya itu pengguna itu tidak perlu tahu lah istilahnya. Itu buat apa itu nggak tahu. Di dalamnya komponen-komponennya tidak perlu tahu. Yang penting pengguna cukup tahu ini digunakan untuk ini digunakan untuk ini. Nah, seperti itu. Ya. Itu contoh dari abstraction tujuannya ya, menyembunyikan data. Nah, kemudian ya, pada konsep abstraction ya, abstraction atau abstraksi ya, kita bahasa Indonesianya punya abstraksi. Bagaimana konsep abstraksi itu dapat diterapkan? Nah, jadi di sini untuk penerapan dari abstraction itu ya, dari abstraksi itu ya, nah, dapat diterapkan pada penggunaan kelas abstrak dan inheritance ya. Pada kelas abstrak dan
pada kelas abstrak dan interface. Ya. Jadi ini konsep abstraksi ini dapat dilihat, dapat diterapkan pada kelas abstrak dan interface. Nah, pada pertemuan kali ini ya nanti kita hanya membahas yang kelas abstrak dulu supaya tidak terlalu banyak. Oke, kita langsung ke sini dulu ya teman-teman ya, ke kelas abstrak. Nah, kelas abstrak itu apa sih? Apa yang teman-teman ketahui tentang kelas abstrak ya? Abstrak kelas ya. Terus namanya aja sudah jelas ya, abstrak. Abstrak itu kan berarti bentuknya kan tidak jelas ya, belum jelas. Bentuknya belum terlihat gitu loh. Nah, karena bentuknya yang masih abstrak ini, jadi di sini objek itu nanti tidak bisa dibuat secara langsung. Di dalam kelas abstrak nanti ya, di dalam kelas abstrak nanti dia tuh isinya itu sifatnya masih umum. Dia masih di dalam, masih bersifat general. Teman-teman tahu ya, kelas ya, istilah kalau kita mau membuat sebuah project nih, nah kita kan membuat kelas-kelas ini. Nah, terus namanya di dalam kelas-kelas kan ada metode-metode ini ya. Nah, kelas abstrak itu yang mana? Ya, abstrak kelas itu yang mana? Ya itu ya kelasnya itu, tapi dibuat abstrak. Ya. Nah, di dalam abstrak kelas itu nanti ya akan ada abstrak method. Ya, ada abstrak method. Abstrak kelas itu yang seperti apa sih? Kemudian abstrak method itu yang seperti apa sih ya? Kalau untuk abstrak method ini dia opsional ya. Bisa ada dan bisa tidak. Terus penggunaannya seperti apa di dalam abstrak method? Ya. Penggunaannya seperti apa? Kalau untuk abstrak method ya, kalau di dalam abstrak method itu di dalamnya itu tidak dibutuhkan ya, tidak diperlukan atau dibutuhkan sebuah statement. Tidak dibutuhkan sebuah statement atau di dalamnya itu tidak ada argumennya di dalam di dalam metodenya. Dia tidak ada argumennya. Dia cuman abstrak metode kosongan. Jadi di dalamnya tidak ada isinya, tidak ada statementnya, ya, tidak ada argumennya. Nah, nanti akan kita coba untuk implementasikan ya. Nah ini di sini nanti kalau misalkan ya, kalau misalkan saja di dalam kelas abstrak itu ya, abstrak kelas itu terdapat abstrak method ya. Kalau di dalam abstrak kelas itu ada abstrak method, nah, nanti akan mempunyai kelas turunan. Ya, kemarin ada yang masih ingat ya kelas turunan itu apa? Yo, siapa yang ingat kelas turunan itu apa? Atau pewarisan? Nah, apa nah? Istilahnya apa? Turunan atau pewarisan itu istilahnya apa? Hah? Mas Suryadi, apa? Inheritan ini tadi siapa? Mas Suryadi ya? Iya, Pak. Iya, Mas Suryadi ya? Iya, oke, Mas Suryadi. Silakan dituliskan nama, NPM, dan kelasnya ya, Mas Suryadi ya, di dalam chat ya, Mas. Baik, Pak. Oke, nah ini tadi ya. Kalau misalkan itu ya di dalam abstrak kelas itu ada abstrak method, maka nanti dia akan mempunyai kelas turunan atau biasa kita sebut dengan inheritan, pewarisannya. Nah, kemudian di dalam kelas turunannya itu nanti harus ada nama metode yang sama dengan nama metode yang abstrak metode tadi. Nah, jadi nanti ada nama metode yang namanya sama dengan kelas yang ada di kelas abstrak. Jadi nanti untuk kelas turunannya itu ada nama metode yang sama dengan nama metode yang ada di kelas abstrak. Nah, kemarin ini yang biasa kita sebut dengan overriding. Ya, ini yang kemarin kita sebut dengan overriding ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian di dalamnya nanti ya, di dalamnya nanti
di dalam metodenya nanti, nah dia ada statementnya, ada isinya. Nah, isinya apa? Ya tergantung nanti, tergantung sesuai dengan kebutuhannya, ya. Jadi nanti di dalam metodenya ini, metode punyanya kelas turunannya itu, dia akan mempunyai nama metode yang sama, yang ada di kelas abstrak. Kemudian di dalam metodenya itu nanti akan ada statementnya. Statementnya apa? Akan ada argumennya, akan ada isinya di dalam metodenya. Seperti itu. Nah, itu secara teori dari abstrak kelas. Oke, kita lihat implementasinya. Kita coba. Untuk konsepnya seperti apa sih? Nah, konsepnya seperti apa? Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Seperti biasa, ini kita kan pernah belajar dari ini. Nah, di sini saya mempunyai 4 kelas. 4 kelas. Tapi untuk kelas yang ini diabaikan saja. Ini untuk main kelasnya. Nanti digunakan untuk menjalankan memanggil kelas yang ada di sini, kelas abstraksi ini dan ini. Dia mainnya nanti. Nah, kemudian yang utama itu dia implementasinya dari abstrak kelas itu yang ini. Ada 1, 2, 3. Ya. Ada 1, 2, dan 3. Oke. Pada kelas yang pertama, ya, ini pada kelas yang pertama, saya memberikan nama kelas namanya abstraksi kelas. Di mana ya nanti di dalamnya ini ada 2 buah metode. Nah, yang merah ini teman-teman ya, sebentar ini saya tampilkan dulu aja biar teman-teman nggak bingung. Nah, oke. Nah, yang merah ini adalah metode abstrak. Kita sesuai dengan teori tadi ya. Dia namanya ini adalah metode abstrak. Nama metode kelas abstrak. Nah, kalau yang ini nanti ada metodenya namanya ini metode abstrak. Nama metodenya luas. Nah, ini juga sama ada metode lagi. Tapi dia bukan metode abstrak. Jadi ini yang ini diabaikan saja. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke teori. Nah, kita kembali ke teori yang sebelumnya. Ya. Kita kembali ke teori yang sebelumnya. Kalau misalkan di dalam kelas abstrak itu dia mempunyai metode abstrak, nah, berarti nanti akan ada turunan kelasnya. Ada kelas turunannya. Kelas turunannya mana? Nah, ini dia. Ini kelas turunan yang pertama. Ini kelas turunan yang kedua. 2 kelas ini nama kelasnya ya teman-teman ya. Ini nama kelasnya, ini nama kelasnya. Nah, 2 kelas ini adalah pewarisan dari kelas abstraksi kelas. Nah, ini turunannya. Ini 2 kelas ini ada turunannya dari abstraksi kelas, pewarisan. Nah, kita mengacu ke teori lagi ya, teori yang sebelumnya. Nanti di dalam kelas turunannya ini ya, kelas turunan ini dan ini, dia harus mempunyai nama metode yang sama. Nah, nama metodenya yang sama mana ini? Dia mempunyai nama metode yang sama. Nah, yang kemarin sudah kita pelajari ya, yang kita sebut dengan overriding. Overriding. Nah, jadi di sini kelas turunannya ini mempunyai nama metode yang sama. Dia namanya sama. Nah, ini sama ini. Cuman kalau
metode abstrak ini ya, dia isinya kosong, tidak ada nilainya apa-apa. Dia isinya kosong. Tidak ada statementnya. Dia kosong, tidak ada statementnya. Tidak ada argumennya. Tetapi kalau yang di kelas turunan sini ya teman-teman ya. Nah, yang ini dia mempunyai isi. Dia mempunyai isi, mempunyai statement. Dalamnya ada argumennya. Nah, sama, ini juga. Dia mempunyai isi. Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau yang di abstraksi kelas ini, untuk metode abstraknya dia kosong. Tidak ada isinya apa-apa. Tapi kalau di kelas turunannya, nah dia ada isinya. Nih. Jadi ini ada isinya. Mana tadi? Nah ini ya, ini ada isinya. Aduh, drawing. Nah ini ada isinya. Nanti isinya apa? Nanti kita lihat secara detail di dalam skrip. Jadi ini isinya nanti untuk mencari luas persegi. Kalau yang ini ya teman-teman ya, ini untuk mencari luas persegi. Ini untuk mencari luas persegi panjang. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami atau belum? Atau masih bingung? Masih bingung? Belum bisa dipahami? Mau tanya, Iya, silakan. itu yang di turunannya itu yang di luas itu, yang di persegi panjang sama persegi itu, nanti statementnya sama atau enggak Pak? Yang di luas itu, yang di luas yang 1 sama 2 itu. Ini sama ini. Yang Atau 1 sama ini. 2 itu sama-sama Pak. Sebentar, ini saya itu suaramu pelan sekali. Oh ya. Yang nomor 1 dan 2 itu luasnya itu Pak. Gimana? Itu nanti statementnya sama enggak Pak? Beda, bisa beda. Beda ya, bukan sama ya, beda. Kalau yang di bawah, kalau yang di ini yang luas yang punyanya persegi, berarti nanti dia isinya itu rumusnya untuk mencari luas persegi. Tetapi kalau metode luas yang ada di sini, dia isinya untuk mencari rumus persegi panjang. Jadi isinya beda. Kalau luas persegi kan berarti kan dia sisi kali sisi ya nanti ya. Nah, kalau yang persegi panjang, yang ini nanti dia panjang kali lebar. Jadi ini isinya beda. Ini dengan ini tuh isinya beda. Dia isinya beda. Beda ya. Oke, jadi udah? Udah ya. Nah, berarti intinya itu konsep yang perlu dipelajari tentang abstraksi ya, abstrak apa? Kelas ya. Itu ini, dan ini. Kemudian ada pewarisannya. Nah ini, itu kuncinya. Oke, ini untuk gambarannya kan seperti ini ya. Gambaran konsepnya kan seperti ini. Nah, sekarang kita ke implementasi aplikasinya seperti apa. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Belum? Nggak apa-apa ya. Nanti sambil jalan aja. Ya, nggak apa-apa. Oke. Implementasinya seperti apa? Saya klik. Nah, yang pertama ini teman-teman ya. Nah, ini untuk kelas yang pertama ini. Ini kelas yang pertama. Dia adalah kelas abstrak. Nah, di dalam kelas abstrak itu ada kata kuncinya ini. Ada tambahan abstrak. Terus ini nama kelasnya. Nah, kemudian di dalamnya kelas abstrak itu kan ada metode abstrak, ya. Nah, ini kata kuncinya, abstrak sama luas. Karena nanti ini digunakan untuk nomor ya, penggunaan nomor angka ya. Nah, maka saya menggunakan float. Tipenya dia float.
Bisa float, bisa double, ya, bisa INT, ya, tergantung dari kebutuhan. Ya, nih. Ini untuk yang ini diabaikan saja, ini tidak digunakan. Ini hanya untuk pelengkap aja biar supaya tidak kosong, ya. Ini hanya untuk tambah-tambahan saja. Ini metode biasa ini. Ini metode biasa yang sering kita gunakan. Jadi apa namanya, konsep dari abstraksi kelas itu, ya, di dalam kelas abstraksi kelas itu, ya, maksud saya di dalam abstrak kelas itu ada abstrak, ini kata kuncinya, kemudian nama metodenya. Terus di dalam metode abstrak, nah itu ada abstraknya, kemudian nama metodenya. Nah, ini tadi kosong, ya, tidak ada argumen, tidak ada statement di sini. Ya, kosong. Tidak ada statementnya, dia kosong. Kalau untuk metode abstrak. Nah, untuk metode abstrak itu dia kosong, tidak ada argumennya. Tapi nanti untuk metode yang ada, yang turunan dari kelas ini, ya, untuk metode yang turunan dari kelas ini, turunannya nanti dia ada isinya, ini ada nilainya nanti, nama metodenya, tapi bukan metode abstrak, ya. Oke, saya clear dulu, saya next lagi. Nah, ini kan kelas turunannya ini. Nah, kelas turunannya untuk menggunakan untuk membuat kelas turunan, nah berarti kata kuncinya menggunakan apa? Extend. Ya kan? Masih ingat, ya? Kelas turunan pakainya extend. Nah, kemudian metode yang dimaksud itu yang mana tadi? Ini dia. Ya. Ini. Nah, kalau di dalam metode yang metode turunannya, nah dia kan mempunyai argumen, mempunyai statement. Nah, ini dia. Argumennya itu dia ini. Isinya rumus dari luas per segi. Ya. Rumus dari luas per segi. Nah, ini kan nama metodenya sama ini. Luas. Ada yang masih ingat nggak? Nama kelas dan nama metodenya sama. Itu namanya apa? Kemarin pernah kita pelajari, rada awal. Agak awal. Mungkin kayaknya 3 kali sebelum pertemuan ini deh. Ada yang masih ingat ini? Konstruktor. Oke, konstruktor. Mas siapa ya tadi ya? Irfanda. Mas Irfanda. Silakan Mas Irfanda menuliskan di chatnya ya, Mas Irfanda, ya. Nah, ini tadi yang disebut dengan konstruktor, ya. Itu sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi teman-teman emang saya sengaja memberikan materinya sedikit-sedikit seperti itu. Terus saya sisipkan, digabung, nah seperti ini. Ada inheritan, ya, ada konstruktor, nah seperti itu. Digabung satu-satu. Saya tidak memberi yang banyak. Saya sebentar ya. Wah, ini kok Zoom-nya kok dipakai 8:30 W. Aman. Nah, ini tadi ya. Untuk kata kuncinya ini nih. Nih, nah kata kuncinya ini. Nama metodenya ini ada pewarisannya, ya, ada pewarisan dari kelas yang kelas abstrak. Nah, kemudian ini nama metodenya ini sama dan kemudian isi metodenya ini ada argumennya. Ada statementnya. Nah, ini kata kuncinya di sini. Ya. Kata kuncinya di sini. Sama halnya dengan metode kelas yang satunya ini. Nah, ini, ya. Ini. Dia kan pewarisan dari kelas abstraksi kelas. Nah, berarti kan dia menggunakan extend. Nah, ini tadi yang disebut dengan konstruktor. Dia akan dipanggil secara otomatis. Jadi, meskipun ini tidak kita panggil, dia akan berjalan secara otomatis, ya. Itu konstruktor. Dia akan berjalan secara otomatis. Nah, ini kita kembali ke sini. Nah, ini kelas ini metodenya. Jadi metodenya, nama metodenya harus sama dengan yang ada di kelas abstraksi kelas. Nah, jadi ini nama metodenya harus ada sama yang ada di sini. Nah, ini di sini. Tapi isinya tapi dia ada isinya, ada argumennya, ada statementnya.
Nah, dengan yang tadi kan beda tuh isinya. Kalau yang tadi kan sisi kali sisi, ini panjang kali lebar. Nah, nilainya yang memasukkannya kan juga beda. Oke, saya next dulu. Gambarannya seperti ini. Nah, ini untuk memanggil ya, ini untuk memanggilnya. Untuk memanggil supaya nanti keluar hasilnya. Luas perseginya berapa, luas persegi panjangnya berapa. Seperti itu ya, ini untuk membuat sebuah objeknya. Nah, nanti seperti ini. Ya. Nah, nih, ini konsepnya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita lihat nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ya, dia mempunyai kelas abstrak. Nah, kelas abstrak namanya abstraksi kelas. Kemudian untuk metode abstraknya ini ya namanya luas. Nah, ini yang ini kelas ini. Ini kelas yang ini ya. Ini adalah turunan dari kelas abstraksi kelas. Nah, turunannya. Nah, kemudian di dalam turunannya itu harus mempunyai nama metode yang sama kan? Nah, ini nama metodenya. Nama metode yang sama dengan metode abstrak yang ada di sini. Ya. Dia harus mempunyai nama metode yang sama. Kemudian ya, metode yang turunannya tadi yang sama tadi, yang turunannya harus mempunyai statement. Nah, ini statementnya ini. Ini isinya ini. Ya. Ada argumennya. Nah, ini yang membedakan antara abstrak kelas dan turunannya. Kalau yang abstrak metode ya, yang ini abstrak metode ini dia kosong, nilainya kosong ya, nggak ada isinya. Ini abstrak metode ini nggak ada isinya. Nah ini, oke, sampai di sini bisa dipahami konsep dari apa? Abstrak kelas abstrak. Bisa dipahami tidak sampai di sini? Ya sudah nggak apa-apa, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nanti sambil dipahami besok. Besok untuk UAS-nya belum tahu ya, karena kita masih ada satu pertemuan materi lagi nanti tentang interface. Kalau nanti waktunya masih cukup, akan saya tambahkan array ya, mungkin ya. Kalau UAS waktunya pendek apa panjang, Pak? Kalau UAS biasanya waktunya panjang, makanya ini nanti saya belum melihat ya. UAS-nya kapan ya UAS-nya ya? Takutnya itu kalau yang kelas malam itu kalau pas masuk pagi itu loh Pak, yang susah UAS-nya tuh Pak. Enggak. Untuk UAS-nya biasanya saya by project, projectnya kecil aja. Biasanya waktunya 1 minggu, tergantung jenis pekerjaannya, tergantung jenis tugasnya. Ya, tergantung dari jenis projectnya. Kalau yang misalkan kalau pemrograman basis data itu kadang saya malah sampai 3 minggu ya, 3 minggu saya memberikan batas. Kalau yang OP mungkin karena mungkin lebih kecil juga mungkin lebih cepat batasannya. Nah ini konsepnya dari abstrak kelas tadi ya. Kalau misalkan teman-teman masih belum paham tidak apa-apa ya. Nanti akan saya record ya. Nanti bisa dipelajari lagi ataupun besok bisa ditanyakan lagi. Bisa lewat grup atau lewat pertemuan berikutnya. Itu ya teman-teman semua ya. Nah, ini untuk materi berikutnya. Ya, ini. Ternyata ada penjelasannya saya kasih, saya lupa. Nah, ini ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi lewat videonya. Intinya menerapkan konsepnya sajalah, tidak sampai dengan skripnya yang benar-benar dengan yang dimaksud dengan teori tadi. Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya teman-teman ya, kita akan mempelajari tentang interface. Nah, nanti setelah interface, kalau itu tadi kita kembali ke waktunya tadi. Kita kembali ke waktunya tadi. Kalau cukup, ya saya tambahkan materi lagi. Kalau tidak cukup, nanti
waktu itu akan kita gunakan untuk mengerjakan proyek UAS. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman semua? Ada tidak? Belum, Pak. Oke. Kalau nggak ada, mungkin untuk pertemuan malam hari ini saya sudahi ya. Untuk pertemuannya memang tidak terlalu lama. Saya sudahi. Kalau misalkan suatu saat ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakannya langsung lewat grup ya, atau mungkin kalau lewat grup malu ya sudah japri saja juga nggak apa-apa. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, perkuliahan pada malam hari ini saya tutup. Sebelum saya tutup, mari kita akhiri dulu dengan berdoa ya teman-teman ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Jangan lupa yang belum presensi silahkan presensi ya. Kalau yang sudah presensi ya sudah, nanti setelah jam 12 untuk presensinya akan saya tutup. Oke, sudah ya teman-teman ya. Silakan teman-teman boleh meninggalkan room-nya ya untuk melanjutkan aktivitas yang lain. Mohon maaf ini karena saya membuat jadwalnya dadakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.